Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gusnar Ismail dan Ida Syahidah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode 2025 hingga 2030 bertempat di Istana Merdeka Jakarta Kamis 20 Februari 2025. Pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu dilakukan bersamaan dengan puluhan pasang kepala daerah provinsi se-Indonesia. Gusnar Ismail dan Ida Syahidah Rusli Habibi resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode 2025 hingga 2030 di Istana Merdeka Jakarta Kamis 6 Februari 2025. Pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu dilakukan serentak bersama puluhan pasang kepala daerah provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah pelantikan tadi berjalan dengan tertib dan yang paling penting sangat hikmat, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi saya memaknai ini sebagai sebuah pencerminan, sebuah keinginan kuat daripada pemerintah untuk senantiasa mensinkronkan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dan kami pun di daerah siap untuk itu dan senantiasa akan berkoordinasi, akan mensinkronkan semua kegiatan pembangunan pemerintah di daerah. Pelantikan sebagai gubernur ini bukan yang pertama bagi Gusnar Ismail. Sebelumnya pada akhir tahun 2009 hingga Februari 2012, Gusnar pernah dilantik sebagai Gubernur Gorontalo menggantikan Fadel Muhammad yang promosi menjadi Menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu bagi Ida Syahidah, pelantikan ini sekaligus mengukir sejarah baru sebagai Wakil Gubernur perempuan pertama di Gorontalo. Istri dari Gubernur Gorontalo 2 periode Rusli Habibi itu meniti karir dari birokrasi hingga pensiun dini saat menjabat anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Pemerintahan Gusnar Idah akan mewujudkan visi tersebut melalui 5 program unggulan pembangunan daerah. 5 program unggulan itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, agromaritim, UMKM, pariwisata, serta infrastruktur. Memang kami tidak mematok 100 hari pertama, tetapi paling tidak ada agenda-agenda prioritas yang sudah kami susun, dan itu berbasis kepada 5 program unggulan. Yang pertama program agromaritim, menyangkut pertanian dan perikanan kelautan, kemudian SDM, kemudian pariwisata, kemudian UMKM, dan yang kelima infrastruktur. Karena saya yakin dan percaya, saya bersama Ibu Wagub, Ibu Ida Syahidah Rusli Habibi, waktu mengkampanyekan ini, itu diterima langsung oleh masyarakat secara baik, dan itu kewajiban kami akan segera menuntaskan itu. Di samping itu, Gusnar dan Ida juga mengajak masyarakat untuk melupakan rivalitas politik yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah lalu. Menurutnya, Gorontalo lebih membutuhkan perhatian daripada terjebak dalam isu persaingan politik yang bisa memecah belah persaudaraan serta persatuan dan kesatuan. Konstelasi politik telah usai dan saatnya fokus pada upaya untuk mencapai visi menuju Gorontalo yang maju dan sejahtera. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin resmi menyerah terimakan jabatannya kepada Gubernur terpilih Gusnar Ismail Kamis 20 Februari 2025. Serah terima yang berlangsung di Ballroom Gedung Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Jakarta Pusat itu dilaksanakan usai Gusnar Idah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin resmi menyerah terimakan jabatannya kepada Gubernur Gorontalo terpilih Gusnar Ismail Kamis 20 Februari 2025. Serah terima jabatan yang berlangsung di Ballroom Gedung Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Jakarta Pusat itu dilaksanakan usai Gusnar Idah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Melalui sambutannya, Rudy menyampaikan serah terima jabatan ini menjadi momentum penuh makna, karena tidak hanya sebagai tanda berakhirnya tugasnya sebagai penjabat gubernur, tetapi juga sebagai awal baru bagi Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gusnar Ismail dan Ida Syahidah. Deputi 5 Kemenko Perekonomian Republik Indonesia ini juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk senantiasa mendukung pemerintahan Gusnar Idah sebagai kepala daerah. Ia juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Gorontalo, jajaran pimpinan OPD, dan seluruh unsur Forkopimda baik Bupati Wali Kota yang kurang lebih selama 9 bulan ini telah membersamai membangun Provinsi Gorontalo. Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail juga menyampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Gorontalo mengucapkan terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran yang sudah diabdikan saat menjabat sebagai penjabat gubernur. Ia juga terus berharap dukungan dari Rudy Salahuddin selaku Deputi 5 Kemenko Perekonomian Republik Indonesia untuk pembangunan Provinsi Gorontalo. Serah terima jabatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur terpilih Ida Syahidah Rusli Habibi, Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, pejabat Kementerian Dalam Negeri, Sekda Prof Gorontalo, Ketua KPU Gorontalo, serta para asisten, staf ahli, dan seluruh pimpinan OPD di lingkup pemerintah provinsi. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah bersama suami Rusli Habibi jalani prosesi adat Molo Opu Sabtu 22 Februari 2025. Prosesi adat ini diawali dengan penjemputan dari rumah pribadi yang berlokasi di Moodu ke rumah dinas atau Yiladia Wakil Gubernur Gorontalo yang berlokasi di Kelurahan Tanggi Kiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah bersama suami Rusli Habibi jalani prosesi adat Molo Opu di Rujak Puagup Sabtu 22 Februari 2025. Prosesi adat ini diawali dengan penjemputan secara adat dari rumah kediaman pribadi di Kelurahan Moodu ke rumah dinas atau Yiladia Wakil Gubernur yang terletak di Kelurahan Tanggi Kiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Sejumlah prosesi adat diikuti oleh Ida Syahidah dan Rusli Habibi, diantaranya Mopo Lahe Tou Taea atau mempersilahkan turun dari kendaraan, Mopo Diambango atau mempersilahkan melangkah, Mopo Tupalo atau mempersilahkan masuk gapura adat. Prosesi tersebut diiringi dengan sajak atau pesan-pesan adat yang syarat makna. Molo Opu secara tekstual berarti memangku ini dimaknai bahwa pejabat yang memimpin dipangku oleh adat. Setelah dilantik secara adat Molo Opu, selanjutnya pejabat yang bersangkutan disebut Halipa atau Khalifah yang menguasai 4 unsur kehidupan manusia juga api, udara, air, dan tanah sebagaimana yang disampaikan dalam tujai atau puisi yang diucapkan oleh Bate dan Wu'u atau pemimpin adat. Untuk itu, sebagai Wakil Gubernur, Idah dituntun agar bersifat arif dan bijaksana serta mengayomi masyarakat. Selain itu, prosesi Molo Opu juga sebagai keharusan memenuhi tatanan adat serta bentuk penghormatan dan penghargaan masyarakat dari negeri adat Uduluwo Lo Ulimu Lo Pahalaa atau 5 negeri adat.
Hal ini juga menandakan bahwa pejabat yang bertugas telah diterima oleh masyarakat. Sebelum upacara Molo Opu, Idah bersama suami dan keluarga disambut dengan upacara penerimaan yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan atau IKPTK Provinsi Gorontalo atau Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Gorontalo. Itu dengan kerendahan hati dan rasa terharu yang sangat dalam, saya mohon doa restu dan dukungan agar saya, perempuan pertama Wakil Gubernur keempat Provinsi Gorontalo, bisa memimpin, membantu tugas-tugas gubernur dan membantu Provinsi Gorontalo untuk kemajuan Provinsi Gorontalo yang kita cintai. Dan sekali lagi saya mohon doa restunya, mohon dukungannya, doakan kami agar bisa membantu amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mitra Kominfotik, sembari menutup jumpa kita pada edisi kali ini, berikut kami sajikan kaleidoskop Rudy Salahuddin sebagai penjabat Gubernur Gorontalo periode 2024-2025. Demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tanggal 17 Mei 2024, Provinsi Gorontalo memiliki penjabat gubernur baru, yakni Rudy Salahuddin. Deputi 4 Kemenko Ekonomi Republik Indonesia itu dilantik di Gedung Sasana Bakti Praja oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Rudy tercatat menjadi penjabat gubernur Gorontalo kelima usai Tursandi Alwi, Judan Arif Fakrullah, Hamka Hendra Nur, dan Ismail Pakaya. Sehari berselang atau 18 Mei, Rudy bersama istri Juyati Kencana Subrata terbang ke Gorontalo untuk memulai tugas barunya. Ia disambut dengan adat Mopotilolo, tradisi adat daerah menyambut para petinggi negeri yang baru pertama kali menginjakan kakinya di bumi Serambi Madinah. Prosesi adat berlanjut dengan Molo Opu atau menerima Rudy dan istri di rumah jabatan. Rudy juga harus melakukan prosesi adat di 6 kabupaten kota sebagai tanda ia terterima dengan baik oleh seluruh warga Gorontalo. Rudy sadar betul prosesi adat ini harus dipercepat supaya ia bisa bekerja memenuhi target yang diamanahkan kepadanya. Usai serah terima jabatan, Rudy menggelar rapat perdana dengan pimpinan OPD pada 20 Mei 2024. Ia menyampaikan 4 tugas utama yang diemban, yakni menekan angka inflasi yang saat itu menempatkan Gorontalo di puncak tertinggi inflasi, berikutnya melaksanakan pilkada yang aman dan lancar, menekan kemiskinan ekstrim, serta menekan angka tengkes atau stunting. Jabatan Rudy sebagai penjabat Gubernur Gorontalo bukan tanpa cobaan dan ujian. Sebuah video menunjukkan detik-detik lokasi tambang emas di Suwawa Timur, Provinsi Gorontalo disapu longsor. Pada Minggu 7 Juli 2024 lalu terekam dalam sebuah kamera amatir warga setempat. Belum 2 bulan dilantik atau tepatnya 9 Juli 2024, ia dikejutkan dengan kabar longsor di tambang emas Tulabolo. Sedikitnya 26 orang tewas dalam tragedi itu.
Rudi bersama Kapolda dan instansi teknis melaksanakan proses evakuasi dan identifikasi para korban. Belum berhenti duka para korban longsor, sebagian besar wilayah kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dilanda banjir besar pada 11 Juli 2024. Rudi bergerak cepat. Ia meminta Dinas Kominfo dan Statistik membentuk krisis center bencana di rumah jabatan Wakil Gubernur yang saat itu kosong. Dapur umum di Dinas Sosial yang melayani evakuasi korban longsor ditambah volumenya untuk korban banjir. BPBD, PMI, SAR, dan instansi lainnya bergerak untuk mengevakuasi korban banjir yang masih bertahan di rumah-rumah. Tim kesehatan juga bekerja memberikan pelayanan. Hal yang tentu saja paling membekas di benak publik Gorontalo, yakni pelaksanaan Gorontalo Half Marathon pada 27 Oktober 2024. Acara olahraga itu berkesan bukan hanya karena diikuti oleh 2.000 peserta dan perdana dilakukan, tapi juga karena tidak menggunakan APBD. Rudi sukses memberi contoh jika kepala daerah kreatif maka bisa melaksanakan event besar tanpa membebani APBD. Lantas, apa saja pencapaian Rudi selama 9 bulan kepemimpinannya? 4 tugas berat yang diemban Rudi Salahuddin perlahan namun pasti dijalani dan dituntaskan dengan baik. Di tangan Rudi, angka inflasi Gorontalo berangsur membaik. Bahkan di bulan September hingga Desember, Provinsi Gorontalo mencatat deflasi. Gorontalo juga sepanjang tahun 2024 menjadi satu-satunya daerah yang mengalami deflasi tahunan dibandingkan dengan provinsi lain. Pencapaian tersebut diapresiasi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Tenkes juga menjadi perhatian, salah satunya dengan membentuk Bele Mo'o Sehati di kabupaten kota. Rumah sehat ini diharapkan menjadi pusat pelayanan Tenkes di tingkat desa. Meski baru dibangun di beberapa titik, rumah sehat ini dipandang efektif untuk penanganan balita kurang gizi dan ibu hamil. Pelaksanaan pemilu dan pilkada damai juga ia ukir nyaris sempurna. Pengelolaan dana hibah bagi KPU dan Bawaslu lancar jaya. Pilkada juga berlangsung aman dan lancar hingga melahirkan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang siap dilantik presiden. Hanya pemungutan suara ulang untuk anggota legislatif provinsi di Bualemo dan Pohuwato menjadi sandungan kecil kiprah Rudi sebagai penjabat gubernur. Kemiskinan ekstrim juga ia kelola dengan baik. Hasil survei Badan Pusat Statistik pada November 2024, kemiskinan Gorontalo di angka 13,87%, turun dari 14,57% pada Maret 2024. Angka itu menjadi yang paling rendah sepanjang 24 tahun Provinsi Gorontalo berdiri. Sekarang Deputi 5 Kemenko Ekonomi Republik Indonesia itu bersiap undur diri, paripurna sudah tugasnya. Rudi dibantu pimpinan OPD dan semua aparatur pemerintah provinsi sudah berusaha bekerja sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Hanya ungkapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya yang pantas diberikan kepada Rudi Salahuddin atas kiprah dan dedikasinya selama ini. Pemerintah dan masyarakat Gorontalo mendoakan hal-hal baik yang menyertai Rudi, istri, dan keluarga di masa yang akan datang.